Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mau membahas tentang modul ke-11 ya. Iya, kali ini saya akan membahas lab ke-11 yaitu koneksi internet dari sampai ke klien Windows 7 ya, sampai ke klien Windows 7 melalui router MikroTik. Oke, jadi di sini udah ada klien Windows 7-nya, lalu di sini ada MikroTik-nya juga. Terus di sini jaringannya kita pakai VMnet 2 untuk lokal dan kita pakai VMnet 1 atau tipenya bridge ini untuk ke jaringan internet. Ini VMnet 2-nya lokal udah di setting IP-nya 192.168.10.0. Lalu flashnya kita pakai flash 28. Kita pakai flashnya flash 28. 192, 255, 255, 255, 240. Oke, ini jaringannya udah di setup, tinggal oke aja. Oke, di sini kita mungkin akan perkenalkan dulu. Saya sendiri Firman Wijaya dari bersama Heli di sini, Heli Rahmatullayudi dari kelas 12 TKJ 1. Terus di sini ada Saya John Samija dari 12 TKJ 1. Saya Fakat Setiawan dari 12 TKJ 1. Iya. Di sini ada Okta. Lagi Irfan. Okta, silakan perkenalkan diri. Okta. Saya Fakat Setiawan dari 12 TKJ 1. Oke. Ini sebenarnya kita ada satu lagi teman kita sedang berhalangan, mungkin koneksinya tidak stabil, jadi dia belum masuk ke roomnya. Namanya itu Irfan Maulana. Ya mungkin dia akan menyusul nanti ya. Oke, jadi kita langsung aja mulai praktiknya karena waktunya sudah tidak lama lagi. Di sini jaringannya tadi sudah di setup semua. Kita tinggal setup interface perangkatnya aja. Di sini ada perangkat klien Windows 7 sama MikroTik. Di sini kliennya di setting perangkatnya, lalu di add. Nah, add network adapternya, finish. Nah, di network adapternya ini di klien kita pasang host only. Bukan. Kita pasang custom, lalu pasang VMnet 2 host only yang mengarah ke jaringan lokal. Lalu oke. Nah, di sini MikroTik-nya klik kanan settings. Lalu kita tambahin network adapter. Nah, network adapter satunya ini mengarahnya ke jaringan luar ya, ke internet. Jadi VMnet adapter yang satu atau ether satunya ini mengarah ke internet lewat VMnet 1 atau bridge. Lalu di add lagi network adapter, finish. Nah, network adapter 2 atau yang ether 2-nya ini itu mengarah ke jaringan lokal. Nih, host only. Iya benar. VMnet 2 ya, pakainya VMnet untuk jaringan lokal host only. Sesuai sama yang ada di sini. Ya nih, bawa ether 2. Ke jaringan lokal. Cuman beda IP aja ya. Oke. Iya. Nah, sekarang kita turn on device-nya, kliennya turn on, MikroTik-nya juga turn on. Sebentar, ini kayaknya ada yang nggak bisa terkoneksi. Oh, di sini bridge-nya nggak bisa sepertinya. Jadi kita harus setting jaringan NAT. Di sini nggak bisa pakai bridge. Oh, pakai NAT juga. Iya, harus pakai NAT juga jadinya. Nih, NAT ini pakainya VMnet 5, dia IP-nya 192.168.111. Jadi pakai NAT-nya aja biar aman. Nah,
pakai NAT-nya aja biar aman. Di sini setting lagi. Nah, ini Ether 1 kita ganti ke NAT-nya aja. Oke, ini matiin dulu mikrotiknya ya, admin. Mikrotiknya kita reboot dulu karena interface-nya kan diganti. Sistem reboot. Yes. Nah, ini Windows-nya udah turn on, udah nyala. Udah berjalan. Ini tinggal tunggu mikrotiknya nyala dulu. Oke, ini kan mikrotiknya udah nyala, jadi kita tinggal remote aja mikrotiknya lewat Winbox. Di sini buka Winbox, ke desktop, buka Winbox-nya. Nah, di sini tinggal pilih Nightboard aja, Nightboard, refresh terus. Di sini kan ada mikrotik tuh. Dan kita tinggal connect aja yang paling atas nih, mikrotiknya. Connect. Nah, ini udah terkoneksi. Nah, di sini mikrotiknya terkoneksi dan ada dua interface. Interface listnya dia ada dua. Ether 1 sama Ether 2. Jadi pertama itu kita kasih alamat IP-nya dulu ya untuk Ether 1 dan Ether 2. Nah, Ether 1-nya itu tadi mengarah ke jaringan internet dan pakainya itu VMnet yang NAT. Kita pakai yang NAT untuk Ether 1, jadi kita tinggal klik di IP addresses. Lalu ditambah. Nah, di sini address-nya itu kita pakai yang /24 untuk jaringan internetnya ya, untuk jaringan publiknya. 192.168 1 kayak gini IP-nya. Ini IP yang NAT tadi, yang jaringan NAT. Kan tadi pengen pakai yang bridge juga bisa, jadi kita pakai yang NAT. Yang NAT itu IP-nya kayak gini untuk interface routernya. Nah, kalau untuk net ID-nya pakai 110. Nih, ini net ID-nya tadi kan kayak gini. Net ID-nya tadi kan kayak gini, jadi host-nya kayak gini buat router. Soalnya net ID itu nggak bisa dipakai buat host IP-nya. Terus jangan lupa slash-nya /24. Nah, di sini interface-nya masuk ke Ether 1. Tinggal di oke aja. Habis itu tambah lagi, kita setting buat IP lokalnya 192.168.10.1/28. Ini sesuai sama di Google Classroom ya. Tugasnya seperti ini. Lalu interface-nya kita setting ke Ether 2 untuk jaringan lokal. Oke. Habis itu disilang. Oke, selanjutnya itu kita akan setting IP root-nya ya. Kita akan setting default root. Ya, IP root. IP root itu dia default root, jadi default root itu mengarahnya ke internet atau ke jaringan yang luas yang destination-nya bisa apa aja, destination-nya itu bebas. Jadi di sini ke IP root. Sini ada root. Mana ya? Root. Ini IP root. Lalu kita tambah di sini destination address-nya 00000 semua 0 ya. Karena itu internet. Akses kemana aja. Ini maksudnya 00 itu dia semuanya. Jadi destinasinya itu bisa ke semuanya. Bisa ke semua destinasi alias ke internet. Nah, kalau gateway ini dia lompatan pertamanya. Lompatan pertamanya itu kita pilih ke IP NAT-nya ya. NAT-nya itu pakainya kan tadi 192.168.1.1 ya. Oh iya, ini kan IP NAT-nya. Nah, berarti IP NAT-nya itu nggak bisa satu. Jadi harus beda. Misalkan ini IP NAT-nya kan yang buat gateway 192.168.1.1.1.
Jadi IP mikrotiknya itu harus beda daripada ini. Misalkan 111.2 gitu. Coba di oke dulu. Oke. Ini udah ya masih unreachable. Jadi di sini IP address-nya kita ganti lagi yang ini nih. Yang echo 2. Ini harusnya jangan satu hostnya. Harusnya ini pakai 2. Jadi ntar satunya itu buat jaringan, buat apa, gateway jaringan NAT-nya gitu. Yep. Nah di sini udah reachable kan, udah reachable statusnya. Jadi udah bisa diakses dari router mikrotiknya. Karena di sini jaringan NAT-nya itu gateway-nya pakai 111.1. Jadi nggak bisa dipakai ini IP yang satunya karena udah dipakai buat gateway. Betul. Nah selanjutnya kita bakal konfigurasi DNS. DNS servernya ini kita pakai yang request dari mikrotik. Jadi kita nggak usah pakai DNS server yang dari ISP. Kita tinggal pakai DNS server dari mikrotiknya aja. Cara settingnya gitu gini nih. IP DNS. Nah, terus di sini servernya tambahin DNS servernya DNS server ini apa ISP-nya. Nah, di sini DNS server ISP-nya itu ikutin sama yang di NAT aja 192.168.111.1. Oke. Jadi DNS-nya ini ya. 192.168.111.1. Terus di sini allow remote request. Ini jangan lupa dicentang. Lalu udah kan? Oke, ini udah 3 kayak gini doang. Mungkin di sini harus tambahin lagi servernya supaya tidak terjadi kesalahan ya, kita tambahin server lain buat jadi DNS-nya 192.168.43.1. Ini 431 itu IP HP saya ya karena saya kan pakainya hotspot ke komputer, jadi pakai IP-nya ini, IP server DNS servernya. Terus di sini tambahin lagi DNS server Google 8888 sama 8884. Nah, iya 44 kan benar kan? Oke, tinggal di oke doang. Terus habis itu tinggal konfigurasi NAT-nya. Ya, habis ini tinggal konfigurasi NAT-nya. Di sini IP NAT kan ya? IP NAT kemana ya? Firewall. Oh, IP firewall. Ya, di sini di IP terus firewall ya, firewall lalu di NAT. Nah, ini ditambahin NAT-nya. Chain-nya itu pakai chain SLC NAT atau source NAT. Jadi berdasarkan source-nya. Nah, di sini out interface-nya. Out interface itu kita setting interface public-nya. Ya, kita pakai interface yang mengarah ke ISP, yaitu Ether 1. Nah, habis itu di advance, di sini tab action-nya itu kita pilih masquerade atau disamarkan. Jadi disamarkan dari IP yang ada di jaringan publik ke jaringan lokal. Jadi nggak bakal sama IP-nya, pasti beda. Yep. Kita tinggal oke doang. Oke, di sini untuk pengujian kita pakai Windows 7 client tadi. Windows 7-nya dibuka dulu. Oke, ini Windows 7-nya ya. Nah, ini Windows 7-nya jaringannya IP-nya kita ubah. Yang klik di sini nih, tombol jaringan ini, di sini kan ada icon jaringan. Lalu klik kanan, Open Network and Sharing Center. Nah, di sini change adapter setting. Lalu klik yang ini, Local Area Connection. Terus properties. Terus di sini Internet Version 4, klik 2 kali aja. Lalu di sini use the following IP address. Nah, IP address-nya ini kita pakai yang satu jaringan sama jaringan lokalnya. Tadi jaringan lokalnya 192.168.10.0 kan, slash-nya 28.
Nah, terus IP mikrotiknya tadi yang untuk jaringan lokal 192.168.10.1. Nah, jadi 10.1 nggak bisa dipakai lagi. Nah, sekarang kita pakai 10.2. Nggak dipakai. 168.10.2. Karena 10.2 ya, jangan 10.1. Karena 10.1 tadi dipakai buat mikrotiknya. Nah, terus subnet masknya tinggal diklik aja, nanti muncul subnet mask default, lalu diubah yang angka nolnya ini jadi 240. 240 ini subnet mask, ini subnet mask IP/28 ya. Prefix 28 itu subnet masknya kayak gini, 255, 255, 255, 240. Terus default gateway-nya kita setting ke IP yang ada di mikrotiknya tadi, 192.168.10.1. Yang IP mikrotik tadi loh, yang ekel 2. Yang mengarah ke jaringan lokal. Ini 10.1 kan. Nah, DNS servernya ini kan kita udah di setting remote request dari mikrotiknya, jadi kita tinggal isi DNS servernya ini pakai IP mikrotiknya yang sama aja kayak default gateway, 192.168.10.1. Oke, jadi udah selesai ya, tinggal oke doang. Lalu oke, close. Nah, sekarang kita coba ping di sini. Buka browser. Buka browser. Oh iya, ngetesnya buka browser ya. Oke, kita di sini Internet Explorer doang, nggak apa-apa. Buka Internet Explorer. Ini situsnya Microsoft. Coba kita ketik aja google.com. Google.com. Di sini udah bisa dibuka atau belum? Tinggal lihat. Internet ini agak lama ya Explorer. Coba kita ping dulu deh, biar tahu. Ping google.com. Nah, di sini masih belum berhasil ya. Coba ping 192.168.10.1. 10.1-nya udah bisa. Coba kita ping 192.168.1111.1. Nah, ini juga udah bisa. Mungkin di sini ada salah di DNS-nya. Coba kita lihat lagi di mikrotiknya. IP DNS. Oke, DNS servernya ini mungkin salah. Coba kita arahin DNS servernya itu ke ini aja. Nah, jadi DNS servernya pakai ini aja, 192.168.431. Ini play dulu. Oke. Ya, nggak bisa open. Oke, di sini coba ya. Kita ping lagi, ping google.com. Apakah sudah bisa? Kalau masih belum bisa, mungkin kita harus pakai IP client gitu. Oke, jadi di sini mungkin agak ribet kali ya pakai DNS kayak gini, Kak. Ya, karena kita nggak tahu DNS servernya sebenarnya. Kalau pakai bridge mungkin bisa, tapi di sini bridge nggak bisa dipakai karena bridge-nya itu buat koneksi kita ke Zoom-nya ini, buat live. Mana? Iya, sama DNS setting yang ini, IP DNS. Tapi dia versi lama sih. Oke. Mungkin kita pakai klien aja kali ya, jangan pakai yang DNS ini. Bisa dicoba. Pakai klien aja. Coba pakai klien ya. Nih, kalau pakai klien kita tinggal ke IP lalu address. Nah, di sini 192.168.11.11.2-nya ini diubah. Enggak, di remove aja, di remove. Nah, jadi kita cuma nyeting IP lokalnya doang. Lalu di sini pakai IP DHCP client. Yang ini, IP DHCP client. Lalu tambahin, dari sini kita tambahin ether 1-nya ya. Ether 1 yang mengarah ke IP public.
lalu di-apply. Nah, di sini use field DNS-nya juga dipasang supaya DNS-nya langsung ke konfigurasi. Biar nggak error lagi. Soalnya kita nggak pakai bridge di sini, kita pakainya NAT. Bridge-nya tadi nggak bisa dipakai. Oke. Nah, sini udah yes. Coba di sini kita ping google.com. Oke, di sini udah bisa. Di sini ping google.com udah bisa. Coba dibuka di browser. Ini Microsoft-nya, situsnya dihilangin dulu. Versi apa? Nih, google.com. Oke, di sini udah bisa buka google.com ya. Iya. Ya di sini karena kita nggak bisa pakai bridge. Bridge-nya itu tadi ya kita pakai buat live di Zoom. Jadi kita nggak bisa pakai koneksi yang buat live di Zoom ini digunakan untuk jaringan di dalam juga nggak bisa. Jadi kita harus pakai NAT. Nah, kalau pakai NAT itu dia DNS-nya harus disetting lewat DHCP. DHCP klien yang ini nih. DHCP klien. Jadi atau duanya kita tinggal pakai DHCP-nya doang. Terus pakai use field DNS sama NTP. Jadi ntar DNS sama NTP-nya langsung ke setting kayak settingan yang sesuai sama di modul. Tapi cuman beda teknik aja. Oke, ini mungkin segitu saja dari saya. Ya, jika ada yang mau bertanya, silakan dibuka sesi pertanyaan kali ini. Sebentar aja tapi ya. Saya Mau nanya apa? Saudara Okta mungkin mau nanya. Apa? Saya nggak ada pertanyaan. Saudara Okta mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada. Oke, udah, kalau nggak ada pertanyaan langsung aja kita tutup sesi kali ini. Oke, terima kasih atas waktunya dan yang lain-lain. Mohon maaf ada kesalahan. Oke. Makasih ya, Zek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.